Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang kami hormati pengurus PT ini ya PT apa namanya? PT Berkah insyaallah. Ya, Pak Satuman dan keluarga dan Ibu, semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua karyawan yang bekerja di tempat ini semoga sama-sama dilindungi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim kita haturkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari Jumat ini kita perbanyak mengucapkan salawat kepada beliau. Setiap salawat yang kita ucapkan akan dibalas 10 kali salawat. Man shalla alaihi salatan wahidah sallallahu alaihi asyara. Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali salawat, Allah membalas untuknya 10 kali lipat, 10 pahala. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad. Baik, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita bisa berkumpul sama-sama mendengarkan majelis ilmu, mendengarkan kajian, mendengarkan tausiah, siraman rohani. Semoga ini adalah langkah yang baik, bertanda yang baik, karena orang yang mau mendengarkan ilmu, yang mau belajar tentang agama adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang diinginkan oleh Allah untuk menjadi orang baik, Allah akan fahamkan dia dalam urusan agama. Dan siapa yang menempuh jalan untuk mau belajar ilmu agama, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka berbahagialah kita semua yang mau menyempatkan waktunya, mau hadir untuk duduk mendengarkan tausiah ini. Semoga kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah tema yang akan kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini yaitu agar kerja bernilai ibadah. Ya, karena kita ini sama-sama bekerja atau sebagai karyawan, maka insyaallah tema ini mudah-mudahan bisa sesuai. Agar kerja bernilai ibadah. Ya, perlu kita berikan ilustrasi bahwa hidup di dunia ini bagaikan seorang nelayan yang menemukan sebuah mutiara yang sangat indah. Mutiara itu kemudian dia jual ke pasar, dia jual ke siapa yang dia ketemu, tapi tidak ada yang berani membelinya karena sangat mahal, harganya begitu tinggi. Namun ada yang menyarankan, coba pergi ke sang gubernur. Mungkin gubernur bisa membeli mutiara tersebut. Sampai di gubernur ini juga mengatakan tidak mampu membeli mutiara itu karena saking bagus dan saking mahalnya mutiara itu. Cuma gubernur ini ingin menukarnya dengan sebagian harta miliknya. Akhirnya mereka menyepakati. Kita sepakat ditukar dengan hartanya gubernur, tapi dengan beberapa ketentuan, yaitu nelayan ini harus melewati 3 ruangan. Ruangan yang pertama berisi makanan yang sangat banyak, aneka ragam makanan dan sangat lezat. Ruangan yang kedua berisi tempat tidur yang sangat nyaman dan empuk. Ruangan yang ketiga baru berisi harta simpanan sang gubernur. Masing-masing kamar, masing-masing ruangan dikasih jam, dikasih waktu. Ruangan yang pertama 2 jam, ruangan yang kedua 2 jam, dan ruangan yang ketiga 3 jam. Totalnya 6 jam. Sepakat. Masuklah nelayan ini ke ruangan yang pertama. Begitu masuk, dia melihat ada banyak makanan yang tidak pernah dia lihat dalam hidupnya. Selama ini dia hanya melihat makanan-makanan yang biasa. Ini dia melihat makanan-makanan yang banyak, beraneka ragam dan sangat enak. Dia mulai mencicipi satu persatu aneka makanan tersebut sampai kekenyangan. Selesai waktu 2 jam. Pindah ke ruangan yang kedua, berisi tempat tidur, kasur yang sangat empuk.
maka dia menunggu 2 jam kok sangat lama, ya, apalagi perutnya sedang kekenyangan. Apa boleh buat? Atau kenapa saya tidak coba tidur sebentar atau berbaring sebentar di atas kasur yang sangat empuk ini? Nanti kalau pas 2 jam biar tidak terasa. Kalau saya menunggu selama 2 jam tanpa ada pekerjaan, nggak ngapa-ngapain, ya sangat lama. Maka dia membaringkan badannya di atas kasur yang empuk itu. Dia memejamkan matanya sebentar, tanpa dia sadari sudah ada yang mengetuk dari luar. Penjaga ataupun pengawal kerajaan sudah menariknya keluar karena waktunya habis. Jadi dia tadi pengennya hanya tidur sebentar, istirahat sebentar, tapi karena ketiduran, waktunya habis. Maka dia menghadap ke gubernur, mohon agar dikasih kesempatan 1 menit saja untuk bisa masuk ke ruangan yang ketiga, karena dia belum bisa masuk ke ruangan ketiga. Isinya harta simpanan gubernur. Pengen dikasih kesempatan masuk, hanya sekedar ngambil 1 keping emas, 1 keping perak. Yang penting dikasih kesempatan 1 menit saja. Tapi gubernur mengatakan sudah tidak ada lagi. Waktunya sudah habis. Dia mengatakan, kamu tidak sabar. Ya, kamu orang yang jahil, kamu orang yang tidak cerdas. Kamu dikasih pilihan, kamu lebih memilih untuk tujuan yang sementara. Kamu tidak ingat tujuan kamu yang sebenarnya adalah ruangan yang ketiga. Kalau kamu bersabar di ruangan yang pertama, kamu bersabar di ruangan yang kedua, lalu kamu masuk ke ruangan yang ketiga, kamu bisa mengambil harta apa saja yang kamu sukai, dan kamu bisa membeli makanan apa saja. Kamu bisa membeli tempat tidur yang paling nyaman, yang paling empuk. Kamu bisa, kalau kamu berhasil masuk ke ruangan yang ketiga. Tapi kamu tidak sabar, kamu lebih memilih makan, kamu lebih memilih tidur, dan waktunya sudah habis. Ini ilustrasi tentang kehidupan kita. Mutiara itu ibarat nyawa. Mutiara yang sangat mahal, harganya tidak bisa dibeli dengan harta apapun. Itu nyawa yang Allah titipkan kepada setiap kita. Tidak bisa dibeli dengan harta sebesar apapun. Nyawa ini sudah dikasih jatah, sudah dikasih waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tiba masanya, tiba waktunya, maka dia akan pergi. Dia akan meninggalkan jasad ini. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah tiba ajalnya, maka tidak akan bisa dipercepat atau tidak akan bisa diperlambat. Kalau tiba saatnya, maka itulah akan dicabut nyawa tersebut. Mutiara ibarat nyawa yang sangat mahal, tidak bisa kita beli. Adapun ruangan yang pertama, isinya makanan, itulah ibarat dunia yang kita huni ini. Isinya syahwat, kesenangan-kesenangan hidup. Ada makanan, ada kenikmatan-kenikmatan yang lain, ada syahwat-syahwat yang lain, kesenangan-kesenangan yang melupakan kita dari tujuan yang sebenarnya. Termasuk ruangan yang kedua, isinya tempat tidur seperti permainan, game, permainan apa saja, tempat-tempat hiburan, tempat-tempat wisata, yang itu semua melalaikan kita dari tujuan yang sebenarnya, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Kebanyakan kita lupa akan tujuan yang sebenarnya, yaitu mengumpulkan pahala, mengumpulkan kebaikan. Kalau kita sudah punya kebaikan, sudah punya pahala yang banyak, kita bisa makan apa saja di surga. Kita bisa menikmati kenikmatan apa saja di surga. Kita bisa mau apapun akan dituruti oleh Allah di surga. Tapi dengan syarat kita punya amal soleh, kita punya pahala di dunia ini. Inilah yang harus kita renungkan bersama, bahwa tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah. Maka seorang muslim memandang kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara, bukan kehidupan satu-satunya. Kita ini masih melewati beberapa perjalanan. Perjalanan kita ini ada 3. Yang pertama, kita di alam arwah. Kita di alam arwah, di dalam tulang sulbinya Nabi Adam alaihissalam. Kita belum terwujud. Ini perjalanan kita yang pertama. Kemudian perjalanan yang kedua, kita melewati alam dunia, yang sekarang kita berada di atasnya. Ini baru tahapan yang kedua. Perjalanan yang kedua, kita masih di dunia. Bukan tempat terakhir dunia ini. Masih ada tempat yang lain. Masih ada perjalanan selanjutnya, yaitu
alam kubur. Kemudian perjalanan selanjutnya adalah alam akhirat. Jadi waktu kita, perjalanan kita masih panjang. Jangan kita merasa kita sudah cukup, kita sudah hanya sampai di dunia saja. Tidak. Bahkan justru perjalanan kita setelah kehidupan dunia itu lebih lama, lebih panjang daripada dunia. Umur kita di dunia ini, kata Rasulullah, antara 60 sampai 70 tahun. Ma baina sitin ila sab'in wa aqalla man tazuzu dzalik. Sedikit sekali yang melampaui, yang lebih dari 70 tahun. Masing-masing umur umat Nabi Muhammad itu rata-rata 60 sampai 70 tahun. 60 sampai 70 tahun kemudian meninggal dunia, dia akan melanjutkan perjalanan alam kubur, alam barzakh. Di dalam alam kubur dia menunggu dengan waktu yang sangat panjang. Orang yang hidup di zaman Nabi Adam masih ada di alam kubur. Dia masih menunggu datangnya hari kiamat. Orang yang hidup di zamannya Nabi Muhammad SAW juga masih di alam kubur. Siapapun yang meninggal juga akan menunggu di alam kubur. Maka masa di alam kubur ini masa yang sangat panjang. Tapi dia ada berakhirnya, yaitu ketika terjadi hari kiamat, maka masa alam kubur sudah berakhir, selesai. Gantilah menjadi alam akhirat. Disitulah pertanggungjawaban semua dimulai. Kecil besar, yang baik yang buruk, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah mereka yang mengisi kehidupan dunia ini dengan kebaikan, dan merugilah yang mengisinya dengan keburukan. Kehidupan yang panjang, apalagi di akhirat, ada masa akhirnya atau tidak? Sudah tidak ada lagi masa akhirnya kalau di akhirat, selama-lamanya. Yang masuk neraka selama-lamanya, yang masuk surga juga selama-lamanya. Tidak ada lagi kematian setelahnya. Kehidupan yang panjang di alam kubur, kehidupan yang panjang di alam akhirat, penentunya ternyata di mana? Dunia. Kehidupan yang singkat ini, hanya 60 sampai 70 tahun ini, ternyata itu menjadi penentu. Penentu kita berhasil di alam selanjutnya. Kalau dia baik di dunia, dia akan berhasil di alam kubur, dia akan berhasil di alam akhirat. Sebagaimana kata Utsman ibn Affan, beliau itu dikisahkan oleh mantan budaknya bernama Nafi'. Dia mengatakan, ya Utsman, tadkurul jannah wan nara wa la tabki wa tabki min hadha. Wahai Utsman, kamu itu disebutkan surga, disebutkan neraka, kamu tidak menangis. Tapi kamu justru menangis ketika berada di pemakaman umum, berada di kuburan. Sahabat Utsman ini sering menangis. Bahkan saking banyaknya air mata yang beliau kucurkan hingga membasahi jenggot beliau. Maka kata Utsman bin Affan, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal qabra awwalu manazilul akhirah, fa inna jaminhu fama ba'dahu aisar minhu, fa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyad minhu. Sesungguhnya kuburan pintu pertama kita memasuki alam akhirat. Jika di kuburan ini kita selamat, maka perjalanan selanjutnya jauh lebih mudah, kenikmatannya jauh lebih besar. Sebaliknya, jika di kuburan saja kita sudah tidak selamat, maka perjalanan selanjutnya jauh lebih sulit, siksaannya jauh lebih pedih. Inilah yang menyebabkan Utsman selalu menangis kalau berada di kuburan. Maka penentunya yaitu di dunia ini. Oleh karena itu, seorang muslim selalu sadar akan tujuan dia diciptakan, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kenyataannya, waktu yang kita gunakan selama hidup ini atau dalam sehari-hari ini lebih banyak untuk ibadah atau lebih banyak untuk selain ibadah. Ya, kita semua mengakui ya, kekurangan kita. Ternyata waktu yang kita pakai ternyata lebih banyak bukan untuk ibadah. Untuk sholat dalam sehari semalam berapa jam? Paling-paling 1 jam. 1 jam ya, satu sholat 10 menit. Sholat duhur 10 menit, sholat asar 10 menit, sholat maghrib, isya masing-masing 10 menit, 50 menit ya. Kita genapkan menjadi 60 menit 1 jam. Dalam sehari semalam untuk sholat cuma 1 jam. Kita punya berapa waktu? 24 jam. 23 jamnya kebanyakannya bukan untuk sholat. Kalau umur kita katakanlah 60 tahun ya. Kalau setiap hari hanya 1 jam yang kita gunakan untuk sholat, kali 60 tahun umur kita, berarti kita hanya pakai 2 tahun.
kita hanya pakai 2 tahun untuk sholat. Umur kita berapa? 60 tahun. Untuk kerja berapa jam? 8 jam biasanya ya. 8 jam kita bekerja. Kali 60 tahun umur kita, 20 tahun. Berarti kita habiskan umur kita 20 tahun hanya untuk kerja. Untuk tidur berapa biasanya? 8 jam ya. Biasanya kalau normal 8 jam. Ya, tidurnya 8 jam. Kali 60 tahun berarti waktu tidur kita 20 tahun. 20 tahun hanya untuk tidur. Berarti tinggal berapa tahun? 18 tahun ya. Tinggal 18 tahun ini untuk makan, untuk jalan-jalan, untuk bersama keluarga, untuk kebutuhan-kebutuhan kita habiskan, apalagi untuk main HP ya. Main handphone, wah, banyak waktu lagi yang kita gunakan. Berarti waktu kita untuk ibadah, untuk sholat hanya 2 tahun. Sedangkan 58 tahun ini rata-rata hanya untuk bukan ibadah. Terus kita pengen masuk surga gitu ya. Sholatnya hanya untuk 2 tahun, umurnya 60 tahun dihabiskan selain ibadah, kemudian kita pengen masuk surga. Oleh karena itu, kita ingin semua aktivitas kita itu menjadi ibadah. Jadi aktivitas seperti kita bekerja, seperti kita tidur, aktivitas sehari-hari yang mungkin ini perkara-perkara mubah, perkara-perkara yang dibolehkan manusiawi. Kita ingin agar itu menjadi ibadah, punya nilai ibadah. Tidurnya 8 jam jadi ibadah, berarti dia punya pahala ibadah 8 jam. Bekerja selama 8 jam menjadi ibadah, berarti selama dia bekerja 8 jam dapat pahala. Makan mungkin selama 10 menit, 20 menit itu menjadi ibadah. Mandi selama 30 menit itu menjadi ibadah. Semua aktivitas kita menjadi ibadah, maka seorang muslim dia cerdas ya. Dia pengen menjadikan rutinitas dia, aktivitas dia itu semua menjadi bernilai ibadah. Termasuk pekerjaan kita. Kita ingin pekerjaan kita ini bernilai ibadah. Bagaimana caranya agar pekerjaan kita ini semua bernilai ibadah? Maka kita runutkan sekurang-kurangnya ada 3 poin. Yang pertama, maka dilihat apa pekerjaannya. Agar pekerjaan kita itu ibadah atau bernilai ibadah, maka yang pertama lihat apa pekerjaannya. Yang kedua, bagaimana niatnya. Yang ketiga, cara melakukan pekerjaan itu. Cara melakukan pekerjaan itu. Masih ingat ya insyaallah? Yang pertama apa tadi? Apa pekerjaannya. Yang kedua? Niatnya. Bagaimana niatnya atau ya bagaimana niatnya. Yang ketiga? Cara melakukan pekerjaan tersebut. Baik, coba kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita lihat apa pekerjaannya. Pekerjaannya halal atau haram. Halal atau tidak. Kalau pekerjaannya halal, dia sudah mendapatkan nilai ibadah dari pekerjaannya, karena pekerjaanlah pekerjaan yang halal. Kalau dia berdagang, maka dia berdagang dengan cara yang halal. Dia tidak mau ada campuran dalam perdagangannya tersebut. Dia ingin perdagangannya itu perdagangan penghasilannya yang halal. Tidak ada campuran dari yang haram. Tidak ada kecurangan. Ketika ada aib yang perlu dijelaskan, dia jelaskan aib dari barang dagangannya tersebut. Rasulullah SAW, beliau pernah melakukan pengecekan ya di pasar-pasar. Pada suatu tempat beliau melihat ada gandum yang dijual, dan gandum ini bagian atasnya sangat bagus. Begitu beliau memasukkan tangannya ke dalam gandum tersebut, ternyata bagian bawahnya basah. Ternyata orang pedagang ini dia curang. Dia mengelabui barang dagangannya dengan cara yang atas bagus, ternyata yang bawah rusak atau kurang bagus. Kata Rasulullah, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang curang, siapa yang tidak jujur, maka dia bukan golongan kami. Jadi dia perhatikan
dalam berdagang, bagaimana perdagangannya agar halal. Pekerjaan apapun, dia pengen pekerjaannya itu menjadi pekerjaan yang halal. Tidak ada sangkut pautnya dan tidak ada campurannya dengan hal-hal yang haram. Ada sebuah kisah, yaitu dari Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Imam Abu Hanifah, beliau seorang ulama sekaligus seorang pedagang. Biasanya beliau berdagang kain. Suatu saat beliau pengen pergi jauh, beliau pengen safar, ya, disebutkan pergi berhaji atau ada perjalanan yang jauh. Maka beliau menitipkan barang dagangannya kepada karyawannya. Beliau sampaikan, ini ada satu barang yang memiliki aib. Ya, kain ini, satu gulungan ini punya aib di sini dan di sini. Nanti kalau engkau ingin menjualnya, sebutkan, kasih tahu kepada para pembeli kalau ini barang punya kekurangan, punya aib di sini dan di sini. Begitu Imam Abu Hanifah pulang kembali, dia tanyakan kepada pegawainya, lalu kata Imam Abu Hanifah, apakah tadi engkau menjual barang ini sudah engkau terangkan aibnya? Kata pegawainya, saya lupa. Maka semua penghasilan pada saat itu atau penghasilan pada tahun itu beliau sedekahkan. Beliau keluarkan semua penghasilan beliau, tidak tersisa sedikit pun. Karena beliau tidak ingin penghasilannya ada campuran dengan yang haram, gara-gara tadi pegawainya lupa menjelaskan kalau barang itu ada aibnya. Ini lihat, ulama kalau berdagang, ulama kalau bekerja, mereka bekerja dengan serius, mereka bekerja dengan jujur, mereka bekerja dengan mengandalkan prinsip-prinsip agama dari halal dan yang haram. Kenapa kita perlu mencari pekerjaan yang halal? Karena pekerjaan yang haram, pekerjaan yang tidak halal itu sangat berpengaruh terhadap agama seseorang, pengaruh terhadap keimanan seseorang, termasuk berpengaruh kepada diri orang tersebut. Sering dapat penyakit, anak istrinya ya, sering mendapatkan masalah, ya, karena bisa dari pekerjaan yang tidak halal tersebut. Bahkan pekerjaan yang tidak halal itu tidak mengandung keberkahan. Kalau tidak berkah, ya, maka tidak akan mendapatkan keberkahan, tidak akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dia mungkin mendapatkan gaji besar, ya, karena pekerjaannya tersebut dia punya gaji besar. Tapi karena itu tidak halal, maka tidak menjadi kebaikan. Justru yang ada menjadi keburukan, menjadi bumerang bagi orang tersebut. Dia gajinya 50 juta dari pekerjaan yang halal, yang haram tersebut. Tapi tiap hari anaknya harus masuk rumah sakit, biayanya 100 juta. Lebih banyak mana? Pengeluaran atau pemasukan? Selalu ada saja Allah akan uji orang tersebut agar dia sadar karena pekerjaan yang haram tersebut. Pekerjaan yang halal tidak harus dilihat dari berapa gajinya, bagaimana atau seperti apa pekerjaannya. Pekerjaan yang mungkin kelihatan remeh pun yang penting halal tidak masalah. Sebaliknya, pekerjaan yang kelihatannya bergengsi, gaji besar, tapi kalau itu tidak halal, maka harus dijauhi. Pekerjaan yang kelihatannya sepele seperti misalkan gembala kambing, ya. Gembala kambing kalau itu punya dia lakukan dengan dia beli dengan uangnya sendiri, Masya Allah, ini halal. Ini menjadi berkah. Dan begitulah para nabi. Para nabi itu dahulu mereka semuanya pengembala kambing. Termasuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau di Mekah itu ketika hidup bersama pamannya Abu Thalib. Jadi pamannya Abu Thalib ini termasuk orang yang tidak terlalu kaya atau bisa dibilang orang miskin. Dia hanya bekerja menjaga kambing-kambingnya orang. Ketika ada orang yang pengen pergi jauh, menitipkan hewan-hewannya kepada Abu Thalib. Rasulullah yang hidup bersama Abu Thalib membantu pamannya ini untuk mengembalakan kambing orang-orang tersebut. Walaupun kelihatannya sepele, ya, kelihatannya kotor bersama hewan-hewan, tapi kalau ini halal, ini lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan yang lain, mungkin gajinya gaji yang kecil, ya. Tapi kalau itu halal, maka syukuri. Maka beruntung ya, kita semua atau panjenengan semua bekerja di tempat yang halal. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kalau pekerjaannya halal, hartanya menjadi berkah, maka kebaikan akan dia dapatkan bersama keluarganya.
doa-doanya akan mudah dikabulkan oleh Allah. Ada sebuah kisah seorang yang soleh namanya Imam Ibnul Mubarak. Imam Ibnul Mubarak, jadi beliau punya ayah namanya Mubarak. Mubarak ini dulunya seorang budak, karena akhlaknya bagus, budi pekertinya mulia. Tuannya memerdekakan Mubarak ini. Setelah merdeka, dia bekerja kepada seorang saudagar kaya yang punya kebun delima. Mubarak ini pada akadnya disuruh untuk menjaga kebun delima tersebut. Jadi kerjaannya tukang jaga kebun delima. Dan delimanya sudah berbuah. Suatu ketika, majikannya ini kedatangan tamu istimewa. Dia minta kepada Mubarak untuk memetikkan buah delima yang manis, yang matang, yang betul-betul kualitas yang sangat bagus, premium gitu ya, delima yang premium. Mubarak memetik beberapa buah delima, kemudian dia suguhkan kepada majikannya. Majikannya begitu mencicipi, marah besar. Ternyata semuanya asam. Semua delima yang dipetik oleh Mubarak itu asam, tidak matang, ya, sepet gitu ya. Majikannya marah besar, wahai Mubarak, kenapa kamu bisa memetik delima yang belum matang? Apakah kamu pengen menghina saya? Kata Mubarak, wahai Tuan, demi Allah saya tidak bisa membedakan mana delima yang matang, mana delima yang belum matang. Majikannya heran, bagaimana bisa? Kamu bertahun-tahun bekerja di kebun saya ini, menjaga buah delima, tapi kamu nggak bisa membedakan. Apakah kamu nggak pernah makan? Kata Mubarak, demi Allah, dari awal akad saya dengan Anda hanya untuk menjaga. Anda tidak mengizinkan saya untuk makan buah delima yang saya jaga. Selama ini saya tidak pernah makan buah delima tersebut sekalipun yang sudah jatuh. Masya Allah, majikannya semakin terpana ya melihat penjelasan dari Mubarak. Maka dia maafkan Mubarak tersebut, lalu dia diam-diam cari tahu apa benar Mubarak itu selama bekerja dia tidak pernah makan buah delima. Dia tanya kepada teman-teman Mubarak, semuanya bersaksi kalau Mubarak memang orangnya jujur, amanah, tidak pernah makan buah delima yang dia jaga. Kata majikannya, wahai Mubarak, saya punya anak perempuan yang pengen saya nikahkan. Menurut engkau, kepada siapa saya harus menikahkan anak perempuan saya ini? Kata Mubarak, orang-orang Arab menikahkan anak karena nasab. Orang-orang kafir menikahkan anak karena harta dan jabatan. Adapun orang-orang Islam menikahkan anak karena agamanya. Kata majikannya, aku tidak melihat orang yang agamanya lebih bagus dari Anda. Aku nikahkan engkau dengan anak saya. Masya Allah. Ternyata anaknya adalah seorang penghafal hadis. Setelah menikah, maka lahirlah seorang yang bernama Ibnul Mubarak. Abdullah Ibnul Mubarak menjadi ulama. Jadi pernikahan tersebut lahirlah seorang ulama, ahli bahasa, ahli tafsir, ahli hadis yang bernama Ibnul Mubarak yang tersohor pada zamannya. Ini berkat karena orang tua yang menjaga dirinya, menjaga perutnya dari makanan, dari harta yang haram. Allah jadikan anak keturunannya keturunan yang berkah, keturunan yang baik-baik. Termasuk Imam Syafi'i. Ibunya bercerita, kalau dahulu kakeknya pernah berpesan kepada ibunya Imam Syafi'i, kalau pengen anakmu menjadi ulama, menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang alim, maka jaga perutmu dari makanan yang haram. Maka ibunya menjaga perutnya dari makanan-makanan yang haram, lahirlah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka sangat berpengaruh. Termasuk berpengaruh kepada doa-doa yang kita panjatkan. Bisa jadi doa-doa yang kita panjatkan selama ini kok tidak dikabulkan oleh Allah, mungkin ada dari makanan penghasilan yang haram. Kata Rasulullah SAW menceritakan seseorang yang melakukan perjalanan jauh. As'asa akbaro ya muddu yadaihi ilas sama' ya Rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna istajabu lidzalik. Seorang ini melakukan perjalanan jauh, wajahnya berdebu, rambutnya acak-acakan, pakaiannya berdebu, pakaiannya compang-camping. Dia dalam kondisi kelaparan. Dia mengadakan tangannya ke langit, minta makanan, minta sesuatu kepada Allah. Ya Rabb. Dia memanggil nama Allah dengan sebutan Ya Rabb, Ya Rabb. Kata Rasulullah SAW, tapi orang ini pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram, pekerjaan yang haram.
Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa orang itu? Kalau sesuatu yang dia dapatkan dari perkara yang haram, doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata para ulama, orang ini harusnya doanya mustajab. Kenapa? Karena terkumpul padanya perkara-perkara yang mustajab. Di antaranya dia orang yang sedang safar, perjalanan jauh. Harusnya orang yang safar itu doanya mustajab. Kemudian pakaiannya compang-camping, pakaiannya lusuh, orangnya sangat fakir, sangat membutuhkan bantuan. Biasanya doanya sangat tulus orang yang seperti itu. Tapi tidak dikabulkan. Kemudian dia sebutkan, ya Rob, memanggil dengan nama Allah, tapi Allah tidak kabulkan. Kemudian dia menengadakan tangannya ke langit. Padahal kata Rasulullah SAW, orang yang menengadakan tangannya, Allah malu untuk membiarkan tangannya kosong. Ketika dia membalikkan tangannya, ternyata tangannya itu kosong, tidak dikasih apa-apa, Allah malu seperti itu. Orang ini menengadakan tangannya tapi tidak dikasih oleh Allah. Menunjukkan berarti orang ini punya sesuatu yang menahan terkabulnya doa karena dari perkara-perkara yang haram. Jadi pentingnya kita melihat pekerjaan yang halal. Jadi jangan tergoda dengan apa? Gaji. Jangan hanya, oh ini gajinya besar, ini gajinya menjanjikan. Tapi lihat, ini pekerjaan halal atau tidak. Ya. Walaupun sedikit, insya Allah berkah. Baik. Kemudian yang kedua, yaitu bagaimana niatnya. Nah, ketika kita bekerja, ternyata pekerjaannya yang halal, alhamdulillah. Kalau sudah pekerjaannya halal, gimana dia niat di dalam bekerja? Niat ini sangat menentukan. Ya, tadi kita sebutkan bahwa aktivitas kita kebanyakannya hanya untuk selain ibadah. Yang untuk ibadah, kalau sholat hanya 1 jam, 1 hari. Maka 23 jam aktivitas kita itu rata-rata bukan untuk ibadah. Maka bagaimana agar menjadi ibadah, bernilai pahala, terletak pada niat. Kalau niatnya untuk ibadah, maka insya Allah aktivitasnya menjadi bernilai ibadah, mendapatkan pahala. Baik, kita butuh pahala nggak ini? Insya Allah butuh ya. Jadi kita semua sadar kita butuh pahala ya. Ketika kita meninggal ya kita butuh pahala. Ketika kita di padang mahsyar yang kita butuh pahala. Nanti di akhirat ketika ditimbang amalan kebaikan dan keburukan yang kita butuh pahala. Baik, kita ingin agar semua aktivitas kita itu mendapatkan pahala. Maka caranya dengan menghadirkan niat. Ketika dia bekerja, maka dia niatkan untuk lillahi ta'ala. Bahkan seluruh hidupnya dia niatkan untuk lillahi ta'ala. Dan memang begitulah kita disuruh. Kita dituntut hidup ini adalah lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, sembelihanku, ibadahku, bahkan hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, semata-mata untuk Allah Rabbul Alamin. Jadi harusnya semua hidup kita itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirkan niat. Mau bekerja, hadirkan niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita menghadirkan niat? Yang pertama, hadirkan niat untuk menafkahi diri kita sendiri. Kenapa kita bekerja? Niatnya saya ingin menafkahi, membiayai kebutuhan diri saya sendiri. Tidak ingin membebani orang lain. Kalau kita nggak bekerja, yang menafkahi kita adalah orang lain. Tapi kalau kita bekerja, kitalah yang menafkahi diri sendiri. Dan inilah perkara yang mulia. Sekecil apapun gajinya atau sekecil apapun pekerjaannya, kalau itu untuk menafkahi dirinya sendiri, dia tidak ingin membebani orang lain, maka ini lebih mulia daripada dia membebani orang lain. Hidupnya hanya untuk membebani orang lain. Pengen makan, harus membebani orang lain. Pengen beli baju, harus membebani orang lain. Pengen makan, harus minta-minta kepada orang lain. Itu kan membebani orang lain. Pengen makan, harus ngemis-ngemis ke orang lain. Ini merendahkan diri. Lebih baik orang yang pergi ke hutan, mencari kayu bakar, kemudian dia bawa ke pasar, dia jual kayu tersebut untuk makan, lebih terhormat daripada orang yang minta-minta. Kadang dikasih, kadang tidak dikasih. Bahkan orang yang minta-minta itu nanti pada hari kiamat wajahnya meleleh, ya. Wajahnya tidak ada dagingnya. Bahkan disebutkan
dia mencabik-cabik wajahnya sendiri dengan kuku yang terbuat dari besi atau tembaga. Kenapa? Karena tidak punya malu. Lebih mulia dia bekerja untuk menafkahi dirinya sendiri. Bahkan ketika orang menafkahi dirinya sendiri, itu merupakan sedekah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma at'amta nafsaka fahuwa laka shadaqah." Apa yang kamu nafkahi untuk dirimu, maka itu merupakan sedekah. Masya Allah, kita bekerja untuk bisa beli makan, untuk bisa menyewa tempat tinggal, untuk bisa beli pakaian, untuk bisa kebutuhan-kebutuhan yang lain, sekaligus sedekah. Artinya apa? Pahala. Kita dapat gaji untuk beli kebutuhan kita, ternyata itu hitungannya sedekah. Dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatkan dalam hati kenapa kita bekerja? Untuk menafkahi diri sendiri. Yang kedua, niatkan dalam hati untuk menafkahi keluarga. Di samping menafkahi diri sendiri supaya tidak jadi beban orang lain, kita niatkan untuk menafkahi keluarga. Yang punya istri, niatkan untuk menafkahi istrinya. Yang punya anak, niatkan untuk menafkahi anak-anaknya. Yang punya orang tua dan orang tuanya sudah tidak mampu bekerja, sudah sangat tua, niatkan dia bekerja untuk menafkahi ibu dan bapaknya. Masya Allah, ini semua adalah sedekah. Ini semua adalah nafkah yang bernilai pahala. Dan seperti orang tua kita yang sudah tidak mampu bekerja lagi, maka kita sebagai anak, terutama anak laki-laki, dia yang berkewajiban. Dia punya kewajiban untuk menafkahi orang tua itu. Ya, zaman sekarang ini banyak anak-anak yang menelantarkan orang tuanya. Jadi orang tua itu seperti mainan, seperti bola, ya, ditendang ke sana, tendang ke sini. Oh, saya sudah lama di anak saya anak pertama sudah lama, gantian minta di anak yang lain. Harusnya kita rebutan, ya, untuk menafkahi orang tua, untuk merawat orang tua tersebut. Karena itulah pintu surga kita. Pintu surga yang paling cepat yang bisa memasukkan seorang ke surga, yaitu dengan berbakti kepada orang tuanya. Jadi jangan dipikir saya bekerja, gaji saya habis gara-gara menafkahi ibu bapak saya. Ini semua sedekah, ini semua pahala. Jangan kita anggap uangnya habis, tidak ada tabungan sama sekali gara-gara menafkahi orang tua, tapi insya Allah akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik. Mungkin sekarang ini dia habis-habisan karena menafkahi orang tua, tapi insya Allah ada suatu saat nanti Allah akan bukakan baginya pintu-pintu rezeki dari berbagai jalan dan dari berbagai apapun, ya. Masya Allah. Maka niatkan untuk menafkahi keluarga. Kemudian yang ketiga, ketika bekerja, niatkan untuk memudahkan ibadah. Kenapa kita bekerja? Supaya mempermudah kita ibadah. Gambarannya seperti ini. Ibadah ini butuh kekuatan. Salat misalkan, salat itu butuh tenaga. Supaya punya tenaga, butuh asupan, butuh makanan. Supaya punya makanan, butuh uang. Ya Pak ya? Supaya dapat uang, butuh pekerjaan. Kita bekerja. Jadi kita bekerja untuk dapat uang, untuk bisa beli makanan, untuk memberikan tenaga kepada kita. Kalau sudah punya tenaga, tenaga ini kita pakai untuk ibadah. Jadi niatkan kita bekerja untuk memudahkan ibadah. Ini baru ibadah yang tidak ada sangkut pautnya dengan uang secara langsung. Nah, bahkan ada ibadah-ibadah yang sudah secara langsung sangkut pautnya dengan harta. Ada ibadah harta. Ibadah haji butuh harta. Ibadah umroh butuh harta. Berapa sekarang ya? 30 juta. Masya Allah. Abitur ya, ada promo. Potongan 2 juta, Masya Allah. Di pameran tapi ya. Masya Allah. Butuh biaya, butuh harta. Ibadah sedekah, ibadah infak, ya. Dan ibadah-ibadah misalkan kurban juga, ya, juga butuh ibadah, butuh harta. Maka kita niatkan untuk memudahkan ibadah. Niatkan bekerja ini, nanti kalau dapat uang, insya Allah bisa dipakai buat umroh. Kalau dapat uang, bisa dipakai untuk kurban. Kalau dapat uang, bisa dipakai untuk mendaftar haji. Kalau dapat uang, bisa dipakai untuk sedekah. Walaupun gajinya memang nggak cukup, tapi niatnya, karena gara-gara niatnya untuk memudahkan ibadah, dia sudah dapat pahala itu semua.
Masya Allah ya. Gara-gara niat ini banyak sekali pahala yang kita dapatkan. Walaupun pekerjaan ataupun belum tercapai cita-cita tersebut, tapi pahalanya sudah tercapai gara-gara niat. Dia niat bekerja kalau punya penghasilan lebih untuk sedekah. Ternyata setiap bulan penghasilannya malah kurang. Dapat pahala atau tidak? Dapat pahala walaupun dia belum berinfak, belum bersedekah, dia sudah dapat pahala kena niatnya tadi. Masya Allah. Baik, jadi pentingnya kita ini meluruskan niat ya. Di dalam bekerja, niatnya hanya bukan untuk dapat gaji. Memang ada sebab akibat kenapa kita bekerja ya, 8 jam kita bekerja. Ya tujuannya karena kita pengen dapat gaji tiap bulannya. Walaupun memang itu, tapi jangan lupa niatkan yang lain. Yaitu yang lebih penting, niatkan untuk ibadah. Yaitu yang pertama tadi, niatkan untuk menafkahi diri sendiri. Yang kedua, niatkan untuk menafkahi keluarga. Yang ketiga, niatkan untuk memudahkan kita di dalam ibadah. Baik, kemudian berikutnya yang ketiga ya. Tadi yang pertama apa pekerjaannya. Yang kedua, bagaimana niatnya. Yang ketiga, cara melakukan pekerjaan tersebut. Nah, bagaimana cara kita melakukan pekerjaan tersebut? Sekarang pekerjaannya sudah halal. Dan sekarang dia sudah meniatkan dengan niat yang lillahi ta'ala. Tapi lihat, cara pekerjaannya benar atau tidak? Cara pekerjaannya melanggar aturan atau tidak? Jangan-jangan cara pekerjaannya cara yang salah. Cara pekerjaannya melanggar aturan syariat. Maka ini tidak menjadi bernilai ibadah. Cara bekerja ya, supaya bernilai ibadah, maka kita harus bekerja sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan amanah yang telah dibebankan kepada kita. Kalau ketika kita mendaftar pekerjaan, kemudian ada kesepakatan, ada persyaratan, kalau pekerjaannya tersebut sesuai dengan peraturan, masuk jam sekian, pulang jam sekian, maka kita berusaha untuk menepati janji tersebut, menepati amanah tersebut. Al-muslimun ala surutihim. Seorang muslim itu sesuai dengan perjanjiannya. Dia selalu menepati perjanjiannya. Sebaliknya orang-orang munafik, orang-orang yang ada ciri-ciri kemunafikan dalam dirinya, maka cenderung tidak menepati janjinya, cenderung tidak jujur, cenderung tidak amanah. Seorang muslim, dia selalu menjaga amanahnya. Kalau dikasih pekerjaan dengan ketentuan tertentu, maka dia sesuai dengan ketentuan tersebut. Karena kadang-kala tanpa kita sadari, harta kita itu kelihatannya halal, tapi ternyata ada campuran gara-gara tidak sesuai dengan prosedurnya tadi. Dia prosedurnya bekerja masuk dari jam 8, pulang jam 3 sore. Ternyata dia masuknya agak telat. Ya. Harusnya masuk jam 8, dia seringnya masuk jam 9 kurang 10 menit. Atau jam setengah 9. Pulangnya biasanya jam 3 sore, ternyata ya ada saja alasannya gitu ya. Alasnya, namanya alas itu sudah luas ya, alasan lebih luas ya. Alas itu ombo. Alasan lebih ombo. Jadi alasan itu memang sangat luas ya. Ada saja alasannya sehingga pulangnya lebih cepat. Padahal tidak ada alasan yang urgent yang dibenarkan dalam pekerjaan tersebut. Tapi dia punya alasan, akhirnya dia pulang lebih awal. Bayangkan kalau seperti itu terus ya. Ternyata setiap bulan dia menerima gaji full. Berarti yang halal itu sebetulnya cuma 80%. Yang 20%-nya campuran. Tanpa kita sadari, maka pekerjaan tersebut yang harusnya bernilai ibadah tidak menjadi ibadah karena masih ada campuran dari yang tidak halal. Maka kita perlu menjaga amanah, perlu bekerja sesuai dengan prosedurnya agar harta yang kita hasilkan itu betul-betul harta yang halal, tidak ada campuran sama sekali. Dan memang hal ini sangat sensitif ya. Karena kita mungkin tidak begitu teliti, semua waktu kita harus tepat waktu. Maka kita rajin-rajin untuk beristighfar ya. Rajin-rajin, sering-sering istighfar. Karena mungkin dalam pekerjaan ada saja pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan prosedurnya. Maka ini semua adalah kesalahan, ini semua dosa yang harus kita tobati,
harus selalu banyak istighfar kepada Allah. Termasuk sekaligus rajin-rajin sedekah, ya, untuk membersihkan harta tersebut, maka dengan cara rajin bersedekah. Ketika kalau tidak bisa setiap hari, ya setiap Jumat masukkan kotak amal, infak ke kotak amal. Ini untuk membersihkan harta-harta kita, ya. Kalau dia bisa setiap hari, alhamdulillah setiap hari dia bersedekah. Baik, yaitu dia perhatian dengan prosedur ataupun peraturan pekerjaan tersebut. Kemudian cara dia bekerja, dia tidak hanya mementingkan pekerjaan saja, tapi dia melupakan keluarganya. Ini juga perkara yang tidak baik. Aslinya ibadahnya, aslinya pekerjaannya untuk ibadah, tapi gara-gara dia melalaikan keluarganya, melalaikan anak dan istrinya, akhirnya itu menjadi dosa bagi dirinya. Walaupun kita bekerja, tapi keluarga kita, anak istri kita masih punya kewajiban, kita masih punya kewajiban untuk memperhatikan mereka. Ya, ada orang yang terlalu sibuk bekerja sampai tidak perhatian dengan anak dan istrinya, ditelantarkan begitu saja. Sampai ke rumah pun dia gunakan untuk bekerja. Dia sibuk untuk menyelesaikan pekerjaannya yang tidak selesai di kantornya, sehingga waktu untuk keluarga tersita. Perhatian kepada anak-anaknya juga berkurang. Bahkan ada yang pergi ketika anaknya masih tidur. Pergi kerja, anaknya masih tidur. Pulang ke rumah, anaknya sudah tidur. Gara-gara pekerjaan, dia harus seperti itu, melalaikan anak dan istrinya. Ini juga sesuatu yang tidak bagus. Kemudian cara dia bekerja, yaitu dia perhatian dengan cara-cara yang diizinkan oleh agamanya, ya, cara-cara yang diizinkan oleh syariat. Ketika berdagang, ada tata caranya, cara-cara yang diizinkan oleh syariat. Ketika dia berbisnis, ketika dia menyewa, ketika dia bekerja apa saja, ya, di situ ada cara-cara yang diatur oleh agama kita. Maka dia selalu melihat pada cara-cara supaya ibadah atau pekerjaannya menjadi ibadah. Allahu a'lam bishawab, ya. Mungkin cuma sedikit penyampaian ini, semoga bermanfaat tentang agar pekerjaan kita bernilai ibadah. Ya, ada 3 poin tadi. Yang pertama apa? Apa pekerjaannya? Yang kedua, niatnya. Yang ketiga, cara melakukan pekerjaan tersebut. Allahu a'lam bishawab. Ya, mungkin waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Masyaallah khair. Nah, apabila kita menjaga pekerjaan dan juga penghasilan kita dengan yang halal, apakah mutlak kita akan menghasilkan keturunan yang soleh-soleh? Kalau kita menjaga pekerjaan, penghasilan kita dari yang halal, apakah mutlak? Insya Allah janji Allah seperti itu, ya. Dan janji Rasulullah juga seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati wa halalan thayyibah. Wahai orang-orang yang beriman, makan dan minumlah dari yang halal-halal dan yang thayyibah, yang baik-baik. Dan janji Allah akan memberkahi setiap makanan yang halal, makanan yang didapatkan dari penghasilan yang halal. Itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga memberikan jaminan jual beli yang dilakukan dengan jujur, maka Allah akan memberkahi keduanya sebelum mereka terpisah dari majelis jual beli tersebut. Jadi jaminannya adalah keberkahan. Kalau dia mendapatkan keberkahan, insya Allah kebaikan-kebaikan yang banyak, ya, kebaikan yang banyak itu keluarganya dapat kebaikan, anak istrinya dapat kebaikan, dianya dapat kebaikan, dihindarkan dari berbagai keburukan-keburukan. Ini berkah, ya, dan ini jaminan. Walaupun mungkin ada saja yang di luar daripada teori ini, misalkan orang tuanya penghasilannya halal, bahkan orang tuanya seorang nabi sekalipun, tapi ternyata anaknya tidak berkah, anaknya kafir, istrinya juga ada yang kafir. Ya, ini ada, ini di luar teori. Tapi seperti ini biasanya hanya sedikit,
Tapi pada umumnya sesuai dengan teori tadi bahwa orang yang menjaga penghasilan dari yang halal, menjaga penghasilannya dia makan dari yang halal, insya Allah teorinya akan mendapatkan jaminan keberkahan, ya. Dan keberkahan itu untuk dirinya dan juga untuk keluarganya. Termasuk juga dalil-dalil yang tadi kita jelaskan, praktek-praktek ya orang-orang soleh yang menjaga makanan mereka, maka Allah berkahi kehidupan mereka dan kehidupan keluarganya. Nah, dan ini menjadi tolak ukur seandainya keluarga kita atau hidup kita ada yang tidak beres. Mungkin kita coba cermati, kita coba teliti. Jangan-jangan dari sini nih ada yang bikin tidak berkah. Jangan-jangan penghasilan ini nih ternyata ada yang masih bercampur, ada yang syubhat. Bisa jadi itu yang menyebabkan masalah dalam keluarga kita, menyebabkan penyakit dalam diri kita dan lain sebagainya. Ini bisa jadi koreksi bagi diri kita. Mungkin itu ya, Allahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan kalau misal seseorang itu sudah punya tiga poin yang tadi disebutkan Ustaz, tapi karena sistem di tempat kerjanya itu tidak mendukung, apalagi yang poin 2 dengan 3 itu itu bagaimana sikap si karyawan tersebut sementara sistem di kantornya itu tidak mendukung. Baik. Baik. Ya, jadi ada memang tempat pekerjaan yang sistemnya tidak mendukung, bahkan cenderung banyak pelanggaran-pelanggaran syariat. Misalkan sholat 5 waktunya tidak diizinkan, tidak dikasih waktu untuk sholat 5 waktu. Nah, ini sudah kelihatan melanggar syariat. Jadi bersyukur misalkan ada tempat pekerjaan yang melonggarkan pegawainya untuk sholat 5 waktu, bahkan mewajibkan untuk sholat berjamaah. Ada tidak? Ada. Mewajibkan atau mengharuskan pegawainya sholat berjamaah di masjid. Bersyukur, Masya Allah, jenengan bekerja di tempat yang insya Allah berkah gitu ya. Tapi kadang-kadang pegawainya yang cari-cari alasan gak mau ke masjid gitu ya. Mungkin ya, mungkin. Baik. Jadi mudah-mudahan ya ketika sudah ada sistem yang bagus seperti itu kita mendukung ya. Ya, dan kita berterima kasih ada sistem yang bagus seperti itu sehingga membantu kita untuk meningkatkan ibadah kita. Karena tujuan kita entah hidup kita untuk ibadah, alhamdulillah ada sistem yang membantu kita untuk ibadah, maka bersyukur. Di rumah belum tentu kita, mungkin di rumah nggak biasa sholat jamaah, tapi di kantor alhamdulillah kena sistemnya begitu, akhirnya sholat jamaah. Kan beruntung gitu ya. Alhamdulillah. Syukur-syukur di rumah juga di rumah juga sholat jamaah gitu. Masya Allah. Baik, nah ternyata ada sistem yang bertolak belakang, bahkan cenderung melanggar syariat agama kita. Maka ini tentu tidak memberikan kenyamanan. Pegawai ini pasti bertolak belakang. Dalam hatinya itu selalu ada sesuatu yang bikin tidak nyaman. Ada pertentangan yang berat dalam hatinya. Maka seperti ini dia melihat situasi atau kondisi dirinya. Kalau dia kondisinya ternyata memungkinkan, atau sebelumnya ternyata kondisinya belum memungkinkan untuk dia cari tempat kerja yang lain, maka dia bertahan dengan hati yang terpaksa. Jadi seandainya sama sekali tidak mungkin dia keluar dari tempat tersebut, misalkan ada perjanjiannya harus berapa tahun dia bekerja di situ, kemudian kalau dia keluar harus bayar denda, bahkan dendanya lebih mahal dari penghasilan dia. Mungkin ya kalau ada pekerjaan yang kontraknya beberapa tahun, kemudian kalau keluar harus bayar denda. Kalau ada seperti itu, ini hal-hal yang tidak mudah untuk dia keluar, maka dia bertahan dengan keterpaksaan. Jadi dia tidak rela dengan sistem seperti itu, tapi dia terpaksa. Kemudian yang kedua adalah dia harus segera untuk keluar dari tempat tersebut. Kalau yang pertama tadi dia masih bertahan ya untuk melihat kondisinya. Setelah kondisinya dianggap sudah memungkinkan, maka dia segera keluar dari tempat tersebut. Karena tempat yang
mendukung kita untuk ibadah, itu yang kita cari. Adapun tempat yang tidak mendukung kita untuk beribadah, maka tinggalkan tempat tersebut. Termasuk dalam kehidupan ini, bertemanan, kita punya teman ternyata tidak mendukung kita untuk ibadah, maka untuk apa dipertahankan? Kalau teman kita yang mendukung kita untuk beribadah, maka itu yang kita pertahankan. Baik, kata Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Maka di mana saja yang membuat kita bertakwa, maka adalah di tempat itu. Di mana saja, di tempat mana saja, kalau itu membuat kita bertakwa, maka bertahan di tempat itu. Tapi kalau di mana saja kita berada tidak membuat kita bertakwa, maka jangan bertahan dari tempat tersebut. Alias kalau seperti itu sistemnya, kami sarankan segera keluar, segera resign. Ya, insya Allah dengan niat untuk agama, dengan niat untuk mempertahankan prinsip agamanya, untuk menjalankan ibadah, insya Allah akan digantikan dengan yang lebih baik. Walaupun setelah resign pasti ada ujian, ya, mungkin diuji dengan kekurangan, ya sabar. Ya, banyak orang yang dahulunya punya harta melimpah, tapi ternyata itu dari cara yang haram. Begitu dia keluar, diuji dengan kemiskinan, ya, dia harus bekerja jual sana sini untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, inilah ujian. Ya, kalau dia bersabar, masya Allah akan digantikan dengan yang lebih baik. Allahu a'lam bishawab. Nah, biasanya terjadi di bulan Ramadan, terutama di 10 malam terakhir kita akan melakukan iktikaf, no. dan dituntut untuk keesokan harinya kita untuk melakukan pekerjaan. Dan karena kita terlalu iktikaf dengan istilahnya kita terjaga sampai tidak tidur, akhirnya terganggu di pekerjaannya. Apakah ini mengurangi dari keberkahan dalam bekerja karena peribadahnya sunahnya di malam hari, akhirnya pekerjaan yang wajibnya nanti terganggu juga, itu apakah mempengaruhi dari nilai ibadahnya? Baik. Nah, jadi kalau antara yang wajib dengan yang wajib, ya, wajib yang berkaitan dengan manusia dan wajib yang berkaitan dengan hak Allah, maka yang lebih dahulukan adalah yang berkaitan dengan hak Allah. Kewajiban kita bekerja, ini misalkan kita bekerja di suatu tempat, kita punya kewajiban untuk bekerja di tempat itu. Ini kewajiban yang bentuknya hak kepada manusia. Sedangkan datang waktu sholat, ya, atau mungkin waktu sholatnya sudah mau habis waktunya. Sedangkan kita tidak dikasih izin untuk sholat, maka yang kita dahulukan tetap kita mendirikan sholat. Ya, kita tinggalkan pekerjaan tersebut walaupun itu hukumnya wajib. Karena wajib haknya Allah lebih utama ditunaikan daripada wajib yang haknya manusia. Ini kalau sama-sama wajib. Nah, sekarang ternyata perkaranya bukan sama-sama wajib. Perkara yang wajib sama perkara yang sunnah. Nah, kalau perkara yang wajib sama perkara yang sunnah, maka dahulukan perkara yang wajib. Nah, dan ada kaedahnya, bukan berarti kita meninggalkan sama sekali yang sunnah tersebut. Ya, dalam kaedah fikih disebutkan, jika engkau tidak mendapatkan semuanya, bukan berarti engkau harus meninggalkan semuanya. Jika engkau tidak bisa mendapatkan semuanya atau melakukan semuanya, bukan berarti engkau harus meninggalkan semuanya. Jangan lupa kaedahnya, ya, tapi artinya seperti itu. Artinya kalau kita tidak bisa i'tikaf full, begadang semalam suntuk, maka waktu yang bisa kita lakukan, bukan berarti kita harus tinggalkan i'tikaf sama sekali. Kita tetap i'tikaf, cuma hanya beberapa saat, 1 jam, 2 jam, kita berdiam diri di masjid, kemudian kita istirahat, karena ada kewajiban yang harus kita tunaikan di besok hari. Ya. Jadi jangan salah, jadi harus meletakkan perkara itu sesuai dengan prioritasnya. Kita memprioritaskan sesuatu sesuai dengan sesuai dengan prioritasnya gitu ya. Jangan timpang. Jadi jangan kena gara-gara semangat ibadah, tapi ternyata ada kewajiban yang dilalaikan. Ini tidak benar. Jadi contoh tadi, ya tentu ini mengurangi keberkahan, ya. Karena perkaranya dia wajib untuk tunaikan, tapi dia tidak maksimal tunaikan itu gara-gara mementingkan yang sunnah. Maka namanya sebuah prosedur, sebuah perjanjian pasti punya
punya apa namanya? Ya punya dampak ya, atau punya resiko lah ya. Setiap apa yang kita jalankan itu ada resikonya masing-masing. Ya, kalau dia bekerja ya resikonya dia harus memenuhi peraturan yang ada dalam pekerjaan tersebut, sehingga ada mungkin kebaik atau ibadah yang harus dia tinggalkan, ibadah-ibadah sunnah yang harus dia tinggalkan, yaitu resiko. Atau dia seorang penjaga keamanan ya, ketika sholat Jumat, ya mungkin ada resiko dia meninggalkan beberapa Jumat. Supaya terhindar dari resiko itu, ya cari pekerjaan yang terhindar dari resiko tersebut gitu ya. Jadi pengen biar aman ya, jadi orang kaya raya nggak bekerja, tinggal duduk manis, ibadah aja itu bebas resiko ya. Gimana caranya? Jadi umur 40 tahun sudah sukses semuanya gitu. Gimana caranya? Terutama yang muda-muda nih. Gimana umur 40 tahun itu sudah mapan, mapan semuanya gitu. Bisa nggak gitu? Ya diusahakan. Contohnya saja gitu ya. Sukses 40 tahun. Jadi jangan sampai setelah 40 tahun masih ngoyo, kerja sini-sini ya, kerja sana-sini masih berat. Nah, ini tidak bagus gitu. Walaupun tetap bekerja tapi bukan bekerja untuk yang bekerja setengah mati ya, untuk mencari nafkah. Berarti harus diatur semuanya ya, target-targetnya supaya dia sukses sebelum masa tua. Allahu a'lam bishawab. Ya mungkin yang pegawai lebih tahu lah ya. Allahu a'lam bishawab. Oh, enggak, masih ada? Sambun? Baik. Pertanyaan lagi mungkin yang lain. Kalau tidak bertanya antara dua, paham atau memang nggak paham sama sekali. Insya Allah sudah paham ya. Insya Allah, amin. Atau mungkin ada pertanyaan di luar forum. Kalau di Tema. forum di Luar tema. silakan menghubungi Ustaz nanti secara langsung. Baik, mungkin dari kami dulu ya. Kami akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.